Di antara deru angin yang membawa bisikan gurun gobi dan kilau emas dari istana Kubilai Khan, terdapat sebuah kisah yang telah memikat imajinasi selama berabad-abad. Kisah itu adalah epik perjalanan Marco Polo, seorang pemuda Venesia yang konon mengarungi lautan dan melintasi benua untuk menjalin hubungan dengan penguasa Mongol terkuat. Il Milione, atau Jutaan Keajaiban, adalah judul yang diberikan untuk narasinya, sebuah buku yang dipenuhi deskripsi eksotis tentang kekayaan yang tak terhingga, kota-kota yang megah, dan budaya yang asing. Namun, di balik narasi yang memukau dan diakui secara luas, tersembunyi sebuah labirin, kontroversi, keraguan, dan pertanyaan yang terus menghantui para sejarawan. Kisah yang kita tahu mungkin hanya setengah dari cerita, atau bahkan kurang. Ini adalah kisah tentang jejak bayangan di Jalan Sutra, tentang sejarah yang disembunyikan oleh narasi yang terlalu sempurna. Mari kita kembali ke permulaan, ke Venesia, yang ramai di abad ke-13. Sebuah kota yang hidup dari perdagangan dan petualangan. Marco Polo, yang lahir dari keluarga pedagang, tumbuh di tengah cerita-cerita tentang kekayaan dari timur. Ayahnya, Nicole, dan pamannya Mafio, telah lebih dulu menginjakan kaki di istana Kubilai Khan, dan ketika mereka kembali ke Venesia untuk kedua kalinya, mereka membawa serta permintaan yang aneh, 100 orang bijak Kristen, dan minyak dari lampu suci Yerusalem. Kisah ini sendiri sudah mengandung unsur mitos, sebuah kisah yang terdengar terlalu mulia untuk sekadar perdagangan. Perjalanan kedua mereka yang membawa Marco muda yang baru berusia 17 tahun adalah titik awal dari sebuah legenda yang akan mengubah peta dunia. Namun, disinilah bayangan mulai muncul. Catatan-catatan Venesia pada periode tersebut, yang biasanya sangat detail tentang kegiatan dagang warganya, nyaris tidak menyebutkan keluarga Polo atau perjalanan besar mereka. Tidak ada catatan pengeluaran, surat-surat dagang, atau bahkan pengakuan resmi atas keberadaan mereka di istana Kubilai Khan yang sangat berpengaruh. Ini adalah sebuah anomali yang signifikan. Bagaimana mungkin seorang Venesia yang menghabiskan 17 tahun di pusat kekuasaan Mongol, dan bahkan memegang posisi-posisi penting dalam administrasi Kubilai Khan, bisa begitu luput dari perhatian catatan-catatan sejarah negaranya sendiri? Apakah Marco dan keluarganya benar-benar pergi dengan misi yang sedemikian penting? Atau ada tujuan lain yang lebih gelap dan tersembunyi? Salah satu pertanyaan paling mengganggu adalah tentang detail-detail dalam Il Milione. Para kritikus, baik di masanya maupun sekarang, menemukan banyak inkonsistensi. Marco Polo, yang konon bertugas sebagai seorang utusan Kubilai Khan di berbagai penjuru kekaisaran, secara mencurigakan tidak pernah menyebutkan tembok besar Cina, sebuah monumen yang begitu monumental, yang telah ada selama berabad-abad. Seharusnya tidak mungkin terlewatkan oleh seorang musafir yang menghabiskan begitu banyak waktu di sana. Demikian pula, ia tidak menyebutkan teh, praktik mengikat kaki wanita, atau penggunaan sumpit elemen-elemen budaya Tionghoa yang sangat khas dan dominan pada saat itu. Apakah ini berarti Marco Polo tidak benar-benar menjelajahi pedalaman Cina seperti yang ia klaim? Atau apakah narasinya disaring, disesuaikan, dan dibentuk untuk audiens Eropa yang tidak akan memahami atau menghargai detail-detail tersebut? Mungkin saja ada hal-hal yang sengaja ia sembunyikan. Sebuah cerita yang lebih rumit dari sekadar petualangan. Kisah tentang bagaimana Il Milione ditulis juga menambah lapisan keraguan. Buku itu tidak ditulis oleh Marco sendiri, melainkan didiktekan kepada Rustichello da Pisa, seorang penulis roman yang ia temui di penjara Genoa setelah pertempuran. Rustichello adalah penulis yang terampil, dan ia dikenal dengan kemampuannya untuk menambahkan elemen-elemen fiksi ke dalam ceritanya. Sejauh mana Rustichello memperindah, atau bahkan menciptakan bagian-bagian dari narasi Marco? Apakah ia, atas nama membuat cerita lebih menarik bagi pembaca Eropa, mengubah detail-detail yang mungkin membingungkan atau membosankan? Atau apakah Marco sendiri yang, setelah begitu lama, jauh dari rumah, menceritakan kembali pengalamannya dengan cara yang dramatis dan dilebih-lebihkan untuk membuatnya terdengar lebih heroik? Mungkin Jutaan Keajaiban adalah judul yang lebih dari sekadar deskripsi, melainkan sebuah pengakuan jujur bahwa banyak dari isinya adalah fiksi. Namun, kontroversi yang paling dalam adalah tentang keberadaan Marco Polo di Cina itu sendiri. Catatan-catatan Tiongkok pada masa dinasti Yuan, yang sangat teliti dalam mencatat nama-nama pejabat asing yang melayani kekaisaran, tidak pernah menyebutkan nama Marco Polo. Tidak ada peolo atau varian serupa yang tercatat di antara para birokrat atau utusan yang penting. Ini adalah sebuah kejanggalan yang sangat sulit dijelaskan. Bagaimana mungkin seorang asing yang begitu dipercaya oleh Kaisar Agung, yang bahkan diberi jabatan penting,
tidak meninggalkan jejak apapun dalam catatan sejarah kekaisaran. Beberapa sejarawan berteori bahwa nama Polo mungkin ditulis dengan cara yang berbeda, atau bahwa ia hanyalah seorang pedagang biasa yang posisinya tidak cukup penting untuk dicatat. Namun, teori ini bertentangan dengan klaim Marco sendiri dalam bukunya, yang menggambarkan dirinya sebagai orang kepercayaan kaisar. Lalu, apa yang benar-benar terjadi? Apakah Marco Polo adalah seorang penipu ulung yang menciptakan seluruh narasinya dari kisah-kisah yang ia dengar di sepanjang jalur sutra, atau apakah ia benar-benar pergi ke timur, tetapi perannya jauh lebih sederhana dari yang ia klaim? Teori lain mengemukakan bahwa Marco, Nicole, dan Mafio adalah mata-mata yang menyamar. Mereka menggunakan perdagangan sebagai kedok untuk mengumpulkan informasi tentang kekayaan, kekuatan militer, dan sumber daya alam Kekaisaran Mongol, mungkin atas nama kekuasaan Eropa lainnya atau bahkan Vatikan. Teori ini bisa menjelaskan mengapa catatan-catatan Venesia begitu sepi, karena operasi mata-mata akan dirahasiakan dengan ketat. Ini juga bisa menjelaskan mengapa Marco begitu detail dalam menggambarkan kota-kota, kekayaan, dan rute perdagangan, karena informasi tersebut sangat berharga bagi kekuatan-kekuatan Eropa yang ingin menjalin hubungan, atau bahkan bersaing dengan Kekaisaran Mongol. Bayangkan jika narasi ini adalah kebenarannya. Marco Polo bukanlah seorang petualang yang lugu, melainkan seorang agen rahasia yang terampil, yang perjalanannya dipenuhi dengan bahaya dan intrik politik. Kisah perjalanannya, yang ia diktekan dari penjara, mungkin adalah sebuah laporan yang disamarkan sebagai kisah petualangan. Ia mungkin sengaja menghilangkan detail-detail seperti tembok besar atau budaya Tionghoa yang spesifik untuk menjaga kerahasiaan identitas dan misinya. Tujuannya bukanlah untuk mendidik audiens Eropa tentang Timur, tetapi untuk memberikan informasi yang dibutuhkan oleh para pemimpin di Venesia dan sekitarnya. Narasi tenteng jutaan keajaiban mungkin adalah sebuah kode, sebuah cara untuk menyampaikan pesan, tanpa membahayakan dirinya sendiri atau keluarganya. Bahkan kisah kembalinya Marco ke Venesia dipenuhi dengan mitos. Ia konon kembali dengan pakaian lusuh, dan untuk membuktikan identitasnya, ia merobek jahitan pakaiannya dan menumpahkan permata-permata berharga. Kisah ini adalah sebuah metafora yang kuat, kekayaan yang disembunyikan di balik penampilan yang sederhana. Namun, apakah itu benar-benar permata, ataukah rahasia-rahasia berharga yang telah ia kumpulkan? Apakah permata tersebut adalah informasi tentang jalur perdagangan baru, teknologi militer, atau sumber daya alam yang tak ternilai harganya? Jika demikian, kisah kembalinya Marco Polo bukanlah tentang pengakuan identitas, melainkan tentang penyerahan hasil misi yang berhasil. Kehidupan setelah ia kembali juga penuh dengan misteri. Marco Polo menjadi seorang pedagang yang sukses di Venesia, tetapi ia tidak pernah menulis atau mempublikasikan catatan-catatan lain tentang perjalanannya. Ia juga tidak pernah kembali ke timur, meskipun ia memiliki kesempatan dan kekayaan untuk melakukannya. Mengapa seorang pria yang begitu terobsesi dengan timur tidak pernah kembali ke sana? Apakah ia takut jika identitasnya sebagai mata-mata terbongkar? Atau apakah ia hanya seorang pedagang yang memanfaatkan ceritanya untuk mendapatkan keuntungan? Kisah Marco Polo, dengan segala kontroversi dan keraguannya, adalah sebuah cerminan dari bagaimana sejarah dibentuk dan diceritakan. Narasi yang dominan seringkali adalah narasi yang paling menarik, heroik, dan paling mudah untuk dipercaya. Namun, di balik narasi-narasi itu, terdapat kebenaran yang lebih rumit, lebih kelam, dan lebih menarik. Perjalanan Marco Polo mungkin tidaklah tentang penemuan sebuah dunia baru, melainkan tentang pembentukan sebuah narasi yang akan mengubah pandangan Eropa tentang Timur selamanya. Ia mungkin tidaklah seorang penjelajah yang lugu, melainkan seorang pemain dalam sebuah permainan besar yang jauh melampaui perdagangan. Pada Hokernia, yang tersisa dari kisah Marco Polo bukanlah sebuah kebenaran tunggal, melainkan sebuah teka-teki yang abadi. Jejak-jejaknya di Jalan Sutra mungkin adalah jejak kaki nyata, tetapi bayangan yang menyertainya adalah misteri yang tak terpecahkan. Il Milione adalah sebuah buku yang menginspirasi, sebuah pintu gerbang ke dunia yang belum pernah dilihat oleh orang Eropa. Namun, di balik setiap kata yang memukau, di setiap deskripsi yang memikat, ada sebuah pertanyaan yang terus menggema. Apakah ini benar-benar kisah perjalanan Marco Polo, ataukah sebuah kisah yang ia ciptakan untuk menutupi kebenaran yang jauh lebih gelap? Marco Polo, sang penjelajah, sang pedagang, sang mata-mata, atau sang pendongeng, kita mungkin tidak akan pernah tahu dengan pasti, tetapi pencarian akan kebenaran di balik kisah-kisahnya adalah sebuah perjalanan yang sama menariknya dengan perjalanan itu sendiri.